Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kumaha damang adan teteh sadayana ngapangkeun Pak Yogi. Insyaallah Pak Yogi di semester 2 ieu janten ngajar di kelas genep ngajar bahasa Sunda. Insyaallah dina semester 2 ieu aya dina kelancaran sareng kemudahan kanggo sadayana. Ya, perkenalkan nama Bapak Yogi Permana. Insyaallah Bapak di semester 2 ini akan mengajar ya, membimbing dan teteh semuanya dalam mata pelajaran bahasa Sunda. Ya, semoga senantiasa dalam kemudahan dan kelancaran. Ya, amin ya Allah rabbal alamin. Kokituna insyaallah dina danget ieu urang baris bade medar ya ngeunaan pangaruh globalisasi nyaeta dina pangajaran opat bahasa Sunda gitu ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh globalisasi gitu ya pada pembelajaran 4 bahasa Sunda seperti itu ya. Semoga dimudahkan lancarkan. Sebelumnya Bapak ingatkan selalu gitu ya, tong hilap. Ingat pesan ibu gitu ya, ingat pesan emak gitu ya. Orang kedah ngajaga protokol kesehatan. Nu kahiji biasakeun ngawasuh panangan ya, cuci tangan. Ngangge masker ya. Upami badai keluar gitu. Gunakan masker ketika akan bepergian. Kemudian menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan lawan bicara ya, ngajaga jarak upami orang ngobrol sareng rencangan gitu nya. Oke, ayeuna orang kawitan wae sata acana orang ngadoa heula. Berdoa disilakan. Cekap mangga orang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga orang kawitan pangajaran kaopat nyaeta ngeunaan pangaruh globalisasi. Pangaruh globalisasi di urang sadayana tos teu aneh deui. Kumargi globalisasi teh tos aya di sakuliling urang, di sabudeureun urang, jadi cakep pisan. Gitu ya. Jadi globalisasi ini atau pengaruh globalisasi ini sangat dekat sekali dengan kita. Gitu ya. Jadi sudah tidak aneh lagi gitu. Insyaallah dan teteh sadayana tos arapal ya, sudah tahu gitu ya mengenai globalisasi ini dampaknya seperti apa. Nah, mari kita bahas. Kita perhatikan teks berikut ini. Ya, orang ilikan heula, orang aos heula ieu teks di payun. Bareto pasawahan di Karawang teh lega, uplek aplak. Pare anu dihasilkan tidinya bisa nyumponan pangabutuh di Jawa Barat. Karawang menang jujuluk gudang pare. Ari kiwari didinya jelug-jeleg pabrik anu ngalantarankeun lahan pasawahan kacontang. Antukna produksi beas di Karawang nyirorot pikeun nyumponan pangabutuh masyarakat kapaksa ngimpor ti luar negeri. Karawang anu tadina gudang beas anu jadi andalan Indonesia ayeuna mah kudu ngadatangkeun beas ti luar. Ya, jadi dulu daerah pesawahan di Karawang ini sangat luas sekali gitu ya. Padi yang dihasilkan di sana ini dapat memenuhi kebutuhan untuk orang Jawa Barat gitu ya. Se-Jawa Barat sudah terpenuhi oleh penghasilan dari menanam padi di Karawang gitu ya. Karawang juga dijuluki sebagai gudang padi gitu ya, lumbung padi seperti itu. Pernah dengarkan ya? Tas uninga tas pernah ngadangu ari kiwari didinya jugjeleg pabrik. Nah, di situ dituliskan ada jugjeleg pabrik. Nah, sekarang gitu daerah pesawahan tersebut sudah dibangun pabrik-pabrik gitu ya, sehingga daerah pesawahannya sedikit gitu berkurang seperti itu karena dibangunlah pabrik-pabrik seperti itu ya.
itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Padi ini sangat berguna sekali. Beras ini merupakan kebutuhan pokok daripada orang gitu ya, orang Indonesia khususnya gitu, sehingga beras ini diimpor seperti itu dari luar negeri ya, sekarang tidak lagi dari Indonesia gitu, karena memang sudah banyak pabrik yang menempati lahan pesawahan ini ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Ku lobana pabrik dina lahan sawah, loba patani anu ngalinggeuh lantaran rek digawe di pabrik teu katarima sabab geus kolot teuing gitu nya. Jadi karena pesawahannya sekarang sudah berubah jadi pabrik, otomatis pekerjaan petani ini berkurang ya gitu. Yang tadinya dia memiliki mata pencaharian atau pada melanana pekerjaannya itu sebagai petani berkurang sekarang karena daerah pesawahannya juga berkurang. Nah, mereka pun ingin bekerja di pabrik tersebut gitu ya, tidak bisa karena umurnya yang sudah tua gitu. Nah, ini dampak daripada dibangunnya perindustrian seperti itu ya, perusahaan-perusahaan gitu. Jadi para petani ini kehilangan pekerjaannya ya. Betul, seperti itu. Kita lanjutkan. Tah, kitu diantarana pengaruh globalisasi karena lingkungan jeung kahirupan orang teh. Nah ya, jadi itu adalah beberapa, salah sahiji atau salah satu dampak dari globalisasi, yakni tadi gitu ya, ada daerah perindustrian, pabrik-pabrik, itu adalah dampak globalisasi ya, sehingga daerah-daerah agraris gitu ya, pertanian berkurang seperti itu. Dan di sana kan ada pekerjaan petani di situ, sehingga pekerjaannya berkurang gitu ya. Sementara sebenarnya lapangan luas di perindustrian namun tidak untuk para petani itu gitu, karena memang dari segi umur, dari segi skill atau keterampilan dari petani juga memang tidak, kurang mumpuni barangkali ya untuk di industri. Kurang lajengkeun ya. Globalisasi eta kecap teh geus mindeng disebut ku urang. Eta kecap teh nuduhkeun kaayaan sakuliah dunya geus dianggap salingkungan. Mun di negara batur aya teknik komunikasi, komputer, siaran televisi, sarua di urang oge aya nu kitu. Urang kacida gampangna hayang nyaho naon bae anu di batur, anu tempatna jarau. Muka internet mah jol breh bae kapanggih. Aya di hareupeun urang. Kaayaan tempat-tempat sadunya anu sakitu jauhna jadi deket pisan. Kawas orang jeung tatangga bae. Kahirupan batur di negara sejen nu bebas pergaulanana, mode pakaian, kadaharan nu teu sarua jeung kaayaan urang babari pisan pangaruhna nepi ka urang. Loba ditarurutan sanajan teu sarua jeung adat istiadatna atawa kebiasaan hirup di urang. Kitu diantarana ayana teknologi nu kacida maju modern. Salianti eta pengaruh ekonomi atawa perdagangan anu sifatna global bisa ngelehkeun nu aya di urang. Nah, kieu janten globalisasi teh tadi ya, di awal gitu sudah disampaikan, terus dijelaskan yen globalisasi itu sudah tidak aneh lagi kita di kehidupan kita, sudah berada di sekitar kita, dekat sekali gitu ya. Maka dari itu globalisasi ini juga akan selalu melekat pada kehidupan kita gitu ya. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya seperti itu. Maka dari itu, nah di sini adanya globalisasi ini salah satu dampaknya adalah di mana informasi dimanapun gitu ya, baik berupa informasi gaya hidup, cara berpakaian, tentang kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa gitu ya, di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negeri pun bisa kita akses gitu ya, bisa ke orang tempo tinggali gitu, bisa kita lihat secara dekat, yakni melalui apa? Aya nu apal? Nah, saya bisa nyata tina internet gitu.
ya. Jadi melalui internet gitu ya, kita searching di browsernya gitu ya, cari tahu misalkan bagaimana mode pakaian tahun 2021, itu pasti muncul itu semuanya gitu ya, dari berbagai toko, dari berbagai provinsi, daerah, kota gitu muncul. Ini dari daerah mana, semuanya serba mudah untuk diakses pada saat ini, seperti itu ya. Nah, mudah sekali akses pada saat ini. Itu salah satu dari dampak positif ya, hal baik daripada globalisasi ini. Namun di samping itu juga ada adat istiadat atau kebiasaan orang lain, bisa dibilang orang yang berada di luar negeri, seperti itu. Sedikit demi sedikit kita tiru gitu ya, cara pakaiannya, gaya hidupnya ya. Contoh saja gitu ya, contoh wae eta orang Korea gitu ya, ayeuna teh seueur pisan kitu nya anu narurutan gitu ya, yang mengikuti gitu ya gaya-gaya orang Korea, pakaiannya kayak gitu ya. Bahkan ada yang ngefans gitu ya ke pemain-pemain Korea gitu, sampai drakornya juga sampai yang berepisode-episode juga ditonton seperti itu ya. Itu juga salah satu dampak dari globalisasi gitu ya. Dan hal tersebut juga ada dampaknya juga nih terhadap teknologi tadi ya, kemudian juga terhadap perekonomian, perdagangan yang sifatnya global seperti itu ya. Di sini ada contohnya nih. Pengaruh globalisasi dina widang pariwisata. Tempat-tempat wisata dibangun. Anu tadina lahan pertanian, pasawahan dirombak jadi tempat wisata. Lahan sawah jadi nyaeutikan. Patani jadi teu nyawah. Industri diadekeun, pabrik-pabrik dibangun, kitu deui pabrik mobil, pabrik motor diunggal tempat, lahan sawah, lahan kebon beuki kurang, pabrik motor diunggal tempat, lahan sawah, lahan kebon beuki kurang, hasil tatanen pare beas kabutuhan urang oge diimpor ka negara urang. Nu masih aya lahan pertanian, nu ngolah sawah patani teu aya nu neruskeun da arindit ka kota jadi buruh pabrik. Nah, gitu ya. Ini salah satu dampak di bidang pariwisata, pertanian gitu ya. Di bidang pariwisata sekarang banyak objek-objek wisata dibangun ya gitu ya, sehingga di Indonesia ini banyak sekali objek wisatanya gitu ya. Jadi sebagai orang Indonesia nih gitu, mari kita berwisata di Indonesia saja gitu ya. Mari kita jadi menjaga produk milik Indonesia. Mari kita cinta produk Indonesia, seperti itu. Itu salah satu dampak positifnya ya. Karena kalau kita punya banyak tempat wisata nih gitu ya, tentunya itu akan sangat baik sekali gitu bagi perekonomian juga kita di bidang pariwisata juga. Kita juga memperkenalkan budaya kita gitu. Jadi sehingga Indonesia ini semakin terkenal gitu ya, harum seperti itu. Kemudian adanya lahan-lahan yang beralih fungsi gitu ya, menjadi pabrik-pabrik ini beralih fungsi gitu ya. Sekarang udah ayeuna tos terjadi pasawahan deui gitu, jantan pabrik-pabrik gitu ya. Hasil para petani sekarang udah tidak jadi petani lagi, jadi ke kota pindah gitu ya, untuk menjadi pegawai pabrik seperti itu ya. Akhirnya apa? Segala bahan makanan gitu ya yang asalnya itu diproduksi di Indonesia, ditanam oleh para petani gitu ya, sekarang ekspor deh gitu ya, dari kita diekspor ke luar negeri, kemudian yang dari luar negeri diimpor ke kita, seperti itu ya. Jadi semuanya ini jadi berubah seperti itu ya. Ada dampaknya di sini gitu, karena akibat dibangunnya pabrik-pabrik seperti itu. Jadi bahan makanan saja kita mengimpor gitu ya, bukan dari milik kita sendiri gitu. Tah ayeuna kumaha gitu, enak lanjutkan. Pangbangunan kota, jalan jeung kompleks perumahan dihangetkeun, leuweung dibukbak dipake jalan tol. Tatangkalan di taluaran leuweung garundul lantaran kaperluan bahan kai kacida gedena. Balukarna alam jadi ruksak. Ruksakna alam timbul musibah, jadi mindeng aya urug jeung caah. Lian ti eta loba lahan anu kakeueum lantaran dipake bendungan, sabab urang butuh ku tenaga listrik anu dihasilkeun tina eta bendungan. Oke ya, janten
ayeuna kota-kota jeung kompleks pinuh ku perumahan larasnya gitu. Ayeuna coba tinggal gitu di daerah hidup gitu seueur pisan, banyak sekali gitu kompleks-kompleks perumahan yang dibangun gitu. Akhirnya banyak ini apa leuweung didinya disebutkan gitu ya, kebun-kebun gitu ya. Ini dirubah menjadi jalan tol gitu ya. Kemudian pohon-pohon banyak yang ditebang, tangkalan loba nu ditaluaran ditebang gitu ya, dijadikan untuk keperluan infrastruktur gitu ya. Dan akhirnya timbullah musibah gitu. Contoh musibah yang kita alami saat ini ya, kita bersedih. Semoga semuanya Allah mudahkan, Allah kuatkan gitu ya saudara-saudara kita di sana. Itu salah satu juga akibat daripada ulah manusia ya sedikitnya gitu, dimana pohon-pohon ditebang kan, daerah yang resapan airnya kurang sehingga banjirnya luar biasa gitu kan di Kalimantan seperti itu. Jadinya di sana banyak sekali pohon yang ditebang gitu ya, dan teteh sadayana jantan kurang daerah resapan, akhirnya air tersebut tidak teresap ya, dan akhirnya banjir seperti itu ya. Jadi musibah kan ya gitu. Di samping itu juga ada daerah-daerah perairan yang digunakan sebagai bendungan juga, tujuannya fungsinya adalah untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu tentunya bermanfaat gitu ya, sisi manfaatnya seperti itu ya. Nah, ayeuna orang lajengkeun kanu bahasan salajengna. Ieu ku hidup kedah dititenan, kedah diregepkeun ya, harus diperhatikan baik-baik ya. Di sini Bapak nanti akan memberikan sebuah oleh-oleh gitu ya. Nanti Bapak akan ngasih tugas buat A dan Teteh, perhatikan, regepkeun gitu nya. Cobi HP. Nah, judulna teh HP. Tinggal gambarna di dieu. Wah, ieu mah HP-na jadulnya. Ya jadul. Ayeuna mah HP-na tos canggih, tos dimodifikasi, inovasina tos saray gitu ya. Cobi urang baca lain. Ku Bapak sebutkeun ke saparagraf bahasa Sundana, ke Bapak sebatkeun oge artina nya dina bahasa Indonesianya terjemahna. Handphone atanapi HP teh barang anyar, produk perusahaan elektronik ti luar negeri, gunana minangka alat komunikasi ya. Artinya handphone nyaeta, handphone adalah barang baru, produk perusahaan elektronik dari luar negeri, gunanya sebagai alat komunikasi. Mimiti diwanohkeun di Indonesia tahun 1880 genep. Pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1996. Wangunna kotak leutik babari dikeupel sarta hampang. Bentuknya kotak kecil ya, seperti yang digambar. Mudah digenggam serta ringan. Nah, itu sudah ya Bapak terjemahkan. Kita lanjutkan, kurang lajengkeun. HP produk tahun 2000-an nu tadina ukuranna leutik teh ngiseut kana ukuran menengah. Nah, handphone produk tahun 2000-an yang tadinya ukurannya kecil teh, yang tadi ukurannya kecil itu gitu ya, berubah ukurannya menjadi ukuran menengah. Satu tas tahun 2000-an wangunna salah ngalaman inovasi anyar, robah deui, ukuranna jadi gede gitu ya. Setelah tahun 2000-an bentuknya mengalami inovasi gitu ya, perubahan. Inovasi baru, rubah kembali ukurannya menjadi besar ya. Jadi tadi awalnya kecil ya, kotak kecil, menengah kemudian jadi besar ya setelah tahun 2000-an. Orang teraskeun, kita lanjutkan. Sanggeus ngawasa pasar HP sababaraha lilana di sababaraha tempat, perusahaan di Finlandia teh akhirna mah asup kana HP akses internet.
make papan ketik model komputer. Setelah menguasai pasar handphone atau HP, ya, beberapa lama di beberapa tempat, perusahaan dari Finlandia akhirnya masuk pada handphone yang memiliki akses internet menggunakan papan ketik model komputer. Ya. Ngaliwatan BlackBerry ti mimiti tahun 2008. Carita meh sarua jeung komputer sabak atawa tablet. Sanggeus aya iPad generasi awal anu ukuran layar kurang lebih 10 inci tahun 2010. Ya. Ngaliwatan BlackBerry, melewati BlackBerry ya dari awal tahun 2008. Ceritanya agar sama dengan komputer atau tablet. Setelah ada iPad generasi awal, ada ukuran layar yang ukuran layarnya kurang lebih 10 inci tahun 2010. Torojol dari ukuran leutik kurang lebih 5 inci. Nu ieu ge teu lila umurna da cenah ukuran tablet kurang praktis, ya. Kemudian datang kembali ukuran kecil kurang lebih 5 inci, ya. Yang tidak lama umurnya karena ukuran tablet ini kurang praktis katanya, ya. Dan jeung deui teu kuat fitur teleponna. Ti dinya disusul ku generasi anyar, tablet atau phone tablet. Ti mimiti tahun 2012, ya. Dan kembali dan kurang kuat dari fitur teleponnya. Nah, dari sana disusul oleh generasi baru yaitu tablet atau phone tablet dari awal tahun 2012. Nah, gitu. Kita teraskan. Orang teraskan. Di kelompok komputer jingjing atau laptop, ukuran munggaran mah gede, boh ukuran layar, boh ukuran papan ketikna. Ya, dari kelompok komputer jingjing gitu ya atau laptop, ukuran awal besar, baik ukuran layar, ukuran papan ketiknya juga. Ya, rek nyaruaan komputer personal atau desktop, ya, seperti menyerupai komputer pribadi atau komputer personal, ya, desktop. Dina tahun 2006 torojol deui model anyar ti perusahaan merek sejen nyaeta Apple MacBook. Nah, dari pada tahun 2006 muncul kembali gitu ya model baru dari perusahaan merek lain yakni merek Apple MacBook. Nu ieu leuwih alus jeung praktis. Yang ini lebih bagus dan praktis gitu. Urang nu mika butuh teu weleh kagoda ku model nu anyar nu leuwih canggih ya. Kita yang butuh gitu ya tidak pernah berhenti tergoda gitu ya dengan model terbaru gitu yang lebih canggih. Nah, ya seperti itu. Tadi Bapak sudah membacakan teks berjudul HP gitu ya. Dari teks bahasa Sundanya juga bahasa Indonesianya gitu ya. Oke, kita nanti cari tahu oleh-olehnya apa ya. Oke, ya jadi handphone ini merupakan alat komunikasi ya. Gitu, alat komunikasi yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu sudah tidak aneh lah untuk A dan Tetes semuanya gitu ya. Jadi dari berangsur-angsur dari tahun ke tahun banyak sekali inovasi perubahannya hingga sampai yang sekarang tercanggih gitu ya, sampai yang kameranya bisa menyembul gitu, sampai kamera ada 4 gitu ya. Pokoknya dengan segala inovasinya sekarang luar biasa gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Tentunya kita harus gunakan alat komunikasi tersebut sebijak mungkin gitu ya. Gunakan untuk hal yang bermanfaat gitu ya. Kurangi main gamenya gitu. Gunakan untuk belajar seperti itu ya. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, tentunya kita harus manfaatkan handphone kita untuk belajar seperti itu ya. Alhamdulillah kegiatan pelajaran ayeuna tos rengse gitu ya, bahasa Sunda mugia aya mangpaatna, sing jaga kesehatan gitu nya.
tetap menjaga protokol kesehatannya. Jangan lupa wawasuh panangan, ya, ngumbaleungeun wawasuh panangan, teras nganggo masker, jaga jarak, gitu ya. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak, gitu ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kangge perhatosanana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.